guys, kami dari kelompok 2 ingin membahas regulasi nasional seperti SNI, label nutrisi, dan sertifikasi halal. Yuk kita simak bareng-bareng. Guys, kalian tuh pernah kepikiran gak sih kenapa barang-barang dari negara tetangga tuh gampang banget masuk Indonesia dan harganya tuh murah banget loh? Oh itu, jawabannya ada di 2 kata, AFTA dan A3. Dulu, negara-negara ASEAN di tahun 1992 membuat perjanjian yang namanya AFTA. Tujuannya agar membuat produk negara kita dan negara-negara tetangga ASEAN bisa bersaing dengan produk Amerika dan produk Eropa. Caranya gimana? Mereka bikin skema tarif masuk atau bea cukai dan diturunin pelan-pelan sehingga menjadi 0% hingga 5% doang. Kemudian di tahun 2010, AFTA di-upgrade menjadi A3, di mana bea masuk semua negara-negara ASEAN dihilangkan dan aturan-aturan yang sulit disederhanakan. regulasi nasional sebagai filter perlindungan konsumen. 1. Quota. Quota bertujuan untuk membatasi impor agar produk-produk dari luar tidak membatasi pasar domestik dan memberikan ruang bagi produk-produk lokal buat bersaing. 2. SNI menjamin mutu keamanan dan kesehatan produk. 3. Label nutrisi memberikan informasi gizi kepada konsumen untuk membuat keputusan yang sehat. 4. Sertifikat halal memberikan jaminan hukum kepada konsumen muslim bahwa produk-produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang haram. BSN menetapkan SNI berdasarkan PP nomor 102 tahun 2000 menjamin mutu keamanan dan produksi di seluruh Indonesia untuk melindungi konsumen, usaha, dan lingkungan. BPOM mengawasi pangan, label nutrisi, dan kesehatan seluruh masyarakat yang ditetapkan peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 mengenai informasi label nutrisi pada produk. Menghadapi perkembangan perdagangan internasional, pemerintah Indonesia memerlukan adanya regulasi yang jelas dan perlindungan bagi industri di dalam negeri. Hal-hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan UU Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur bagaimana kegiatan ekspor dan impor dilakukan secara tertib dan menguntungkan ekonomi nasional. Nah, untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor tersebut ada yang namanya kepabeanan. Apa sih kepabeanan? Kepabeanan adalah pengawasan dan pengurusan kegiatan ekspor dan impor di wilayah pabean, termasuk bea masuk dan bea keluar. Nah, kedua tugas tadi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau biasa disebut dengan DJBC. Pengen deh nyoba jual produk luar negeri, kira-kira biayanya mahal gak ya? Tenang aja. Yuk UMKM jual produk luar negeri, nggak usah bayar bea masuk deh, biar produk lokal bisa bersaing dan makin laris manis. Mending produk lokal apa produk luar ya? Nah, kalau barang dari luar masuk, pemerintah bakal bilang, sabar dulu, kita atur pakai tarif dan kuota ya, biar barang lokal nggak kalah saing. Mau kerja sama biar ekspor makin gampang? Lewat AFTA aja, ekspor makin lancar, peluang makin besar. Langkah Kemenperin dalam mendukung industri nasional dan ekspor yang pertama, menerapkan SNI di sektor penting, yang kedua memberi dukungan dan kebijakan, yang ketiga mendorong penggunaan teknologi industri 4.0, dan yang terakhir memperkuat hubungan industri nasional di pasar ASEAN dan internasional. Produk-produk ASEAN harus ikut aturan tiap negara, apalagi produk-produk dari tangan-tangan, kayak buah, sayur, dan makanan sehat. Nah, ASEAN juga menetapkan ada 11 sektor yang penting banget. Salah satunya tuh agrobase. Agrobase ini harus punya standar yang mutu. Standar itu meliputi food hygiene, food safety, dan labeling. Kalau aturan negara ASEAN lebih kompak, perdagangan akan menjadi lebih mudah dan biaya menjadi lebih murah. Tapi sayangnya negara lain masih mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi aturannya terkadang masih bertabrakan. Contohnya BPJPH dengan Jakim. Mereka sudah bertukar sertifikasi halal sejak 2022. ASEAN tarif impor sudah rendah, tapi hambatan non-tarif seperti beda aturan dan beda standar masih bikin ribet. Produk yang sudah diuji coba di satu negara harus diuji coba lagi di negara lain. Makanya, ASEAN lewat ACCSQ dan MRA coba nyamain standar biar lebih bisa diuji coba dan masuk lintas negara. Sekarang konsumen ASEAN makin pintar buat milih produk, apalagi produk makanan dan juga minuman.
ada hal penting yang perlu kita perhatiin, yaitu label nutrisi dan juga label halal. Konsumen muslim di ASEAN makin banyak, jadi permintaan produk halal juga semakin naik. Makanya makin banyak negara bikin kawasan industri halal dan tetap ikut standar internasional. Hasilnya, makin banyak produk halal dan juga bisnis makin luas kualitas produknya. Dan juga dampak negatifnya itu mereka memilih-milih dalam membeli suatu produk. Perdagangan ASEAN makin mudah lewat adanya AFTA dan A3. Tapi Indonesia tetap menggunakan peraturan nasional seperti Quota, SNI, dan sertifikasi halal buat menjaga industri lokal dan keamanan konsumen. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Bye!